tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila rahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum radah min diril jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli wa liwalidayya amin. Halaman 16 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada 3 hal. Lau ya'lamun nasu, seandainya manusia mengetahui keutamaan dari 3 hal itu, mengetahui ma fihinna, keutamaan yang ada dalam 3 hal itu, ma akhadhanna illa kama ukhidna illa bisahmatin, niscaya tidak diambil kecuali dengan diundi. Kenapa? Rebutan. Nah, 3 hal itu banyak sekali keutamaannya. Kalau seandainya manusia tahu. Kenapa? Hirson, karena menginginkan sekali ala ma fihinna, atas apa yang ada dalam 3 hal itu. Apa yang ada? Minal khairi, yaitu kebaikan, wal barakati, dan keberkahan. Apa 3 hal itu? Yang banyak sekali kebaikan dan keberkahan. Kalau seandainya kita tahu kebaikan itu dalam 3 hal tadi, niscaya kita akan rebutan, sehingga perlu diundi, dikocok. Apa saja? At-ta'dzinu bis sholati, itu azan. Azan untuk sholat, ya, bukan azan untuk nguburin, bukan azan untuk berangkat haji, bukan, ya, azan untuk sholat, ya, itu, ya. Wa tahjiri bil jamaati, dan segera datang untuk berjamaah, tapi tidak tergesa-gesa, tentunya tidak sambil lari. Wassolati, ya, tapi kita baca tadi at-ta'dzinu, berarti wa tahjiru wassolatu, dan sholat fi awwalis sufufi, di saf pertama. Coba yang nggak mau nih, ya, saf pertama itu paling mulia, paling baik, ya. Jangan ada saf pertama kita nyuruh orang, udah ente aja, suruh maju orang dia kagak mau. Ngapa emang? Ya, takut ganti imam kan nggak juga, ya. Saf pertama itu 3 hal yang banyak sekali kebaikan dan keberkahannya. Niscaya kita tahu, niscaya kita rebutan. Waktu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Salmana al-Farisi, dari Salman al-Farisi. Farisi itu Persia, yang sekarang itu adalah Iran. Ya, beliau ini mencari kebenaran menjelang diutusnya Nabi Baginda Rasul. Tentu saja beliau ke Mekah lalu menjumpai Rasulullah SAW, sehingga beliau beriman. Itu Salman al-Farisi, ya, beliau dari Persia, maka disebut al-Farisi.
Mauqufan, hadis mauquf ya, sampai kepada beliau, sampai kepada sahabat saja. Qala idza kana ar-rajulu, beliau berkata apabila seseorang fi ardin, berada di suatu tempat, fa aqama sholata, lalu dia mendirikan salat, shalla khalfahu malakani, maka salat di belakangnya 2 malaikat. Kita aja nggak lihat. Ini kalau salat sendiri. Wa idza adzana wa aqama, apabila orang yang akan sholat tadi azan, wa aqama dan iqamah, shalla khalfahu, maka sholat di belakang orang itu minal malaikati, para malaikat. Kalau sholat doang hanya 2 malaikat, tapi kalau sholatnya pakai azan, pakai iqamah, itu banyak malaikat. Ukuran banyaknya mala yura tarafahu, yang tidak bisa dilihat kedua ujungnya, saking penuhnya dengan malaikat. Ya, saking penuhnya dengan malaikat. Ini kalau kita sholat dengan azan dan iqamah. Yarka'una bi ruku'ihi, para malaikat itu rukuk dengan rukuknya dia. Wa yasjuduna bi sujudihi, dan mereka sujud dengan sujudnya dia. Wa yu'amminuna, bacanya jangan yu'minun, yu'amminuna, dan para malaikat mengaminkan ala du'aihi, doanya dia. Malaikat yang ngaminin, ya, itu. Wa Ahmadu wa Muslimun, Imam Ahmad dan Imam Muslim, idza sami'tum al-mu'adzina, apabila kamu sekalian mendengar muadzin, ya, muadzin yang mengundangkan azan, ya, itu namanya muadzin, ya. Jadi azan itu adalah berupa panggilan, ya. Saya tunda dulu, kita baca Fatihah, kelupaan ya, ntar kelupaan lagi amanat orang. Yaitu kita baca Fatihah untuk Bapak Keman, ya, dan Ibu Suratin, Ibu Maryani binti Marsa. Ya, udah meninggal semua enggak? Enggak dikasih tahu meninggal atau belum? Semuanya udah meninggal. Oh, meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal solehnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf dan kesalahannya, dan kuburan mereka Allah jadikan rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa Ahmadu wa Muslimun, Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum al-muadzina, apabila kamu mendengar orang yang melantunkan azan, faqulu misla ma yaqulu, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, dijawab. Kita kan kadang-kadang acuh aja, cuek aja, ya kan? Ya, lagi kita denger apaan, matiin. Lagi main HP, berhenti harusnya. Ya, kalau azan dikumandangkan. Itu ya, karena kita diperintahkan untuk menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin. Summa sallu alayya, kemudian setelahnya baca salawat kepadaku. Ya, baca salawat kepadaku. Tentu yang dijawab itu enggak mesti harus sama dengan muadzin, ya.
Yaitu kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka kita jawabnya la haula wala quwata. Yang lain sama. Allahu akbar kita jawab. Ya, Allahu akbar juga gitu. Summa sallu alayya. Kemudian bacalah salawat kepadaku. Fa innahu, maka sesungguhnya man shalla alayya, orang yang baca salawat kepadaku, salatan satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali, dibalas 10 kali oleh Allah. Summa salulli alwasilata, kemudian mintalah untukku alwasilata, itu tempat yang paling terhormat. Apa wasilah itu? Bainaha manzilatun, wasilah itu adalah satu tempat fil jannati, di surga. La tanbaghi illa li abdi minallahi, tidak seyogyanya, tidak layak tempat itu kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Cuma seorang yang dikasih. Ya Rasulullah pengen. Beliau mengharapkan, makanya kita mohon kepada Allah semoga Rasulullah yang menempati tempat itu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, yaitu namanya wasilah, satu tempat. Maka Rasulullah katakan apa? Wa arju an akuna ana, dan aku mengharapkan aku salah seorang hamba yang diberikan tempat istimewa itu. Makanya kita dianjurkan memohon kepada Allah. Annahuwa paman sa'ala lil wasilata, siapa orang yang meminta untukku wasilah, mintanya kepada Allah, wasilah tempat yang agung tadi, ya, untukku, halat alaihi syafa'atu, maka dia akan mendapatkan syafaat, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat ancaman orang ketika mendengar azan masih ngobrol, nggak berhenti, ya. Apa ancamannya? Yaitu waruya, dan diriwayatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama, siapa orang yang berbicara fi waqtil adzani, di waktu azan, khifa alaihi, maka dikhawatirkan atasnya zawalul imani, hilangnya iman, naudzubillah min dzalik. Itu dikhawatirkan. Ya, kita dengar azan, kita masih ngobrol, ya, maka kita berhenti untuk mendengarkan azan, ya. Kemudian wal irtida'u, dan disunatkan pakai selendang, wa ta'mimu, dan pakai imamah, wal istiyaku, dan bersiwak, indal qiyami, ya, di saat mendirikan ila sholati, sholat, di saat akan mendirikan sholat, ya, itu disunatkan. Dalilnya 5 rawah, karena telah meriwayatkan hadis as-Syekhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahidi, jangan sekali-kali sholat salah seorang di antara kamu hanya dengan satu pakaian. Artinya nggak pakai sorban, nggak pakai apa-apa di pundaknya. Laisa ala atikihi, tidak ada di pundaknya atau di lehernya, minhu, dari orang itu, syai'un, sesuatu. Ya, harus ada. Bahkan ulama dulu ada tambang pakai. Ya, itu berdasarkan hadis ini, ya. Ibnu Asakira dan Ibnu Asakir meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu tatawu'ain, salat sunat, satu kali salat sunat, au faridatin, atau salat fardu, bi'imamatin, dengan imamah, dengan sorban, ta'dilu 25 salatan,
itu sebanding dengan 25 kali sholat bila imamatin tanpa imamah, tanpa sorban. Ini ciri-ciri hadis dhaif. Bahkan ahli hadis mengatakan menjurus hadis palsu, tapi ini dhaif lah, paling enggak ya pahalanya gede banget gara-gara sorban. Kemudian Jum'atun biimamatin, sholat Jum'ah dengan memakai sorban, ta'dilu sab'ina Jum'atan, itu sebanding menyamai 70 kali sholat Jumat bila imamatin tanpa sorban. Ya, itu ya. Wasaykhani dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, ini ciri hadis, ini ciri perbuatan sunat. Rasulullah mengawali seandainya aku tidak memberatkan. Niscaya aku perintahkan mereka bisiwaki, yaitu bersiwak, inda kulli sholatin, setiap kali akan sholat. Ya, bersiwak, siwak itu artinya gosok gigi. Ya, kayunya itu namanya kayu Arab, bukan siwak. Ya, karena perbuatannya itu siwak, orang nyebutnya kayu siwak. Ya, siwak itu perbuatannya. Nah, kalau nggak ada kayu Arab, boleh pakai ujung ini, boleh pakai sapu tangan, ujung sorban, ya. Tapi nggak boleh pakai tangan sendiri, nggak boleh. Tapi kalau pakai tangan orang boleh. Bener dalam fikih. Ya, cuma pertanyaannya siapa yang mau, gitu. Ya, kalau tangan orang boleh, ya, itu ya sunatkan seandainya aku tidak memberatkan. Waktu Zanjawih wa Sa'idul Hakim, Ibnu Zanjawih meriwayatkan dan disahihkan oleh Imam Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwaki, salat ya dengan bersiwak, afdalu lebih utama min sab'ina salatan, daripada 70 kali salat bi ghairi siwakin, ya, yaitu tanpa siwak. Hadisnya selesai. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata fil Majmu'i, dalam kitab Al-Majmu', yusannu, disunatkan, ayat ala fi atikihi, seseorang yang akan sholat meletakkan fi atikihi, di pundaknya, thawban, pakaian, baju, fa'ilam yajidhu, jika dia tidak mendapatkan, ja'ala hablan alaih, maka letakkanlah tambang, tali, samperin gitu, diiniin, ya, hatta la yakhluwa min syai'in, sehingga pundaknya itu nggak kosong dari sesuatu, dari pakaian maksudnya. Wa yukrahu tarku dzalika, dan makruh tidak melakukan itu, meninggalkan itu, makruh. Kakasfi ra'sin, seperti sholat ya tanpa penutup kepala, terbuka kepalanya tanpa penutup kepala, yaitu waqala Syekhuna Ibnu Hajarin, berkata Syekh kami Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya Al-Haytami, maaf, Ibnu Hajar itu dari dua, ada Al-Asqalani, ini ahli hadis yang mensyarahkan Sahih Bukhari, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ahli fikih, ya, beliau abad ke-10-an lah, ya, ulama besar di Mesir, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Beliau berkata, inna ta'mima, sungguhnya memakai sorban, wal istiyaka, dan bersiwak, yustahabbani,
dua-duanya disunatkan. Walau ba'da dukhuli fi shalah, sekalipun setelah ya atau sudah masuk dalam sholat, ya, sudah masuk dalam sholat, kita langsung Allahu Akbar, kita lupa belum siwak, ya kan? Ya boleh, pelan aja begini. Ya, atau kalau ada siwak, siwaknya di sini boleh ambil aja, ambil atau apa namanya satu-satu perbuatannya diseling-seling itu, ambil, diam dulu, sabar. Ya sampai segitunya karena disunatkannya. Meskipun sudah masuk dalam pelaksanaan sholat, tetap disunatkan, ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi in amkana fi'luha, jika memungkinkan dia lakukan bersiwak setelah masuk dalam sholat, setelah melakukan sholat, jika memungkinkan. Tapi kalau siwaknya ya jauh, ya jangan. Ya Allahu Akbar ada jalan. Nggak boleh. Ini in amkana, jika memungkinkan. Katakanlah di kantong gitu umpamanya, nongol ya gitu. Tapi dengan perbuatan yang apa? Itu yang tidak 3 kali berturut-turut. Maka di sini disebutkan bifi'lin qalilin, dengan perbuatan yang sedikit, yaitu tidak ya 3 kali berturut-turut, ya itu syaratnya. Lalu berikutnya disunatkan watil khazu sutratin, dan menjadikan ya di depan sholatnya itu penjaga, tanda lah, entah itu sendal, entah itu ya sejadah. Kalau sejadah ketahuan lah, namanya sutroh itu. Ya kalau kita umpamanya sendal masukin plastik, kita ke masjid taruhnya di depan, tapi masukin plastik dulu sendalnya, ya gitu. Atau punya tongkatnya taruh di depan, ya kan? Nah itu namanya sutroh, itu sunat. Wahya sahisun, itu berdiri thulutsa dzira'in, yang panjangnya, yang tingginya ya yaitu apa, thulutsa 2/3 hasta. Wa bainahuma, dan antara itu dan dia yang sedang sholat, salah satu azru'in, yaitu 3 hasta. Ya, babasatul ya maka ya apa namanya, fabasal musalli fa khatta amamahu tulan, dan digelar oleh orang yang sholat lalu dia menggaris di depannya panjang, ya panudiba, dan disunatkan dab'u marin, yaitu menolak orang yang akan lewat di depannya kalau sudah pasang sutro. Kalau belum ya salah dia. Dia pakai sejadah umpamanya, atau ada sutro orang mau lewat, cegah begini, dafa'ah, tolak, ya tolak itu ya. Tapi yang lewat mukallafin, sudah mukallaf. Kalau anak kecil jangan, dia belum tahu, kan sering tuh, ya kan? Ya kayak kemarin Jumat kapan tuh di Masjid An-Nur kejadian, anak kecil bolak-balik orang lagi sholat, ya anak kecil untungnya, ya. Tapi kesianan yang naruh kacamata tuh keinjak, kacamatanya habis keinjak, ya. Bahkan ya ada yang orang Lapandi itu, ya karena di masjid anak kecil selalu berisik, dia minta ya untuk menyiapkan apa, penjaga lah supaya nggak berisik. Dia siap ngasih insentifnya, ya siap dia. Ya itu katanya, saya bilang ya setuju aja udah. Cuma siapa orangnya gitu? Ya yang merebut paling enggak. Ya maghrib terutama. Ya di mana-mana anak kecil mau begitu gimana? Ya kecil ramai mulu, ramai kalau masjid ramai banget. Ya karena permintaan orang Lapandi. Ya rupanya dia terganggu. Apanya? Oh. Ya gitu. Mang kenapa? Kedengeran banget. Kejauhan tadi. Nah.
Bukan kedekatan. Ya, tidak. Wa haruma mururun hina idzin, dan haram melewati orang yang lagi salat di depan orang yang lagi salat, ya, melewati di depan orang yang lagi salat hina idzin ketika sudah dipasang sutroh, ya, hina idzin ketika dipasang sutroh, itu artinya, ya, itu karena dulu katanya kakeknya penjajah di Aceh. Ya, ini tempat kos saya dulu di Leiden. Ya, biasa mahasiswa Mesir itu kalau liburan dulu di Belanda masih mudah kerja. Ya, saya ikutan dengan senior lah. Dan yang punya rumah itu dia sendiri, istrinya cerai. Dan kerjanya terkadang di Leiderdorp, kota kecil di Leiden, terkadang di Utrecht, seminggu sekali. Nah, dia sering mabok. Kalau pulang pasti mabok. Ya, dia ke bar, belum puas, dia minum tuh di rumahnya. Apaan aja ada tuh, ada bok, segala macam. Ya, pici miring sih ya aci di sana. Ya, ada pici lempeng. Ya, mabuk dia, gitu. Kita lagi sholat nih, dia gak berani lewat. Tapi gak berani, padahal dia perlu tuh lewat situ. Dia gak berani, luar biasa itu. Ya, katanya sih dulu kayak dirinya sebagai Mahdi. Ana Mahdi Muntazar katanya. Ya Allah. Ya, itu seremnya dia pasang pisau begini. Palang. Ya, itu ditulis itu. Ya, kita lagi kerja semuanya. Kebenaran masuk siang, pulang jam 10, melihat di pintu kamar ada gituan, kaget juga dia. Ya, padahal nggak ngapain. Jadi sering mabok, tapi maboknya nggak jahat. Justru dia lagi mabok 1 menit nonton bola. Beda mabok orang kita, rese orang kita kalau mabok. Ya kan? Dia muntah kagak, ya ngamuk kagak, nggak ngamuk nggak. Ya, waktu itu kan pemain Belanda, waktu itu Belanda lawan Irlandia. Itu pemainnya masih ada Tahamata. Ya, Tahamata pemain dari Maluku. Ya, sayap kiri, cakepnya bukan main. Ya, anda demen bola, yang lain tidur. Ngapain lu harus temenin orang mabok? Gue demen bola. Akhirnya kita temenin, nggak apa-apa, bah. Dia ngoceh aja sendiri. Ya, nggak apa-apa. Anies panggil pet pen, Anies kan paling gemuk di situ. Antara 4 orang, Anies yang paling gemuk. Ya, itu. Ya, itulah. Nah, ini maksudnya apa? Dia nggak berani tuh lewat, ya, nggak berani lewat, ya, itu, ya. Jadi dia punya anak ikut ibunya. Kacung, kenal Kacung, ya, Kacung yang di rumah Kamasuri, didemenin mana mau, ya Allah kesianan, ya, ya orang begitu ini, ya. Ya, untung aja si yang itunya kagak marah bapaknya. Kemudian. Jadi haram, ya. Wa qala al-Baghawi, Imam Baghawi berkata fi syarh sunnati, dalam syarah sunnah, ya, idza baina al-imami mawdi'u salatihi bi asah, ya. Apabila ada di antara imam itu tempat sholatnya bi'ason, itu dengan tongkat, awirihat sebagai sutroh, la hajata lil ma'mumina ila gharzil ghazzati, tidak perlu bagi makmum menancapkan tongkat lagi, cukup imam sebagai sutroh. Makmum nggak perlu naruh lagi, nggak perlu naruh tanda, ya, nggak perlu, karena sudah imam menjadi tanda dia, gitu. Ya, kalau menjadi makmum, ya, itu, ya, wa ghairiha, dan selain ghazzah. Lima ruwiya, karena ada hadis, karena ada hadis yang telah diriwayatkan Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum, bila salah seorang di antara kamu, bal yaj'al, maka letakkanlah. Di ja'ala ini banyak tergantung, ya, apa namanya, syakul kalimnya atau syakul kalimatnya. Ya, kalau kita katakan jadikan, ya nggak pas. Letakkanlah yang pas, letakkanlah, yaitu apa, tilqa wajhi, di depan mukanya, maksudnya di depannya, syai'an, sesuatu,
Balyansib aso, maka tancapkanlah tongkat kalau ada. Kenapa ditancapkan? Dulu kan masjid tanah. Ya masjid Rasulullah itu sangat sederhana. Itu tanah. Jadi nantepinnya gampang. Kalau sekarang susah. Kalau sekarang paling digeletakin. Ya tanah. Makanya ketika orang Arab pedalaman, ya maklum orang Arab pedalaman kan nggak tahu aturan. Ya makanya kata Allah, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah. Ya orang Arab pedalaman itu paling ya keras kekafirannya dan kemunafikannya. Ya dia kencing dalam masjid. Kencing dalam masjid. Sahabat mau marah kan. Ya bahkan barangkali bisa jadi ada sahabat yang memukul, tapi Rasulullah jangan diapa-apain. Ya ambil aja air seember, siram. Nggak masalah. Begitu disiram, dinyerap, suci udah. Nah kalau begini susah. Ya harus dicuci semua. Gitu. Ya dulu pembatasnya cuma parit doang, cuma galian aja sekeliling supaya binatang nggak masuk. Itu ya masjid saking sederhananya, tapi fungsinya luar biasa. Jadi kalau dikatakan ditancapkan itu ya mungkin ya, karena itu tanah. Fa'ilam yakun ma'hu aso, maka jika dia tidak punya tongkat, ya aso itu tongkat, ghazah juga tongkat tapi kecil, ya aso itu tongkat yang Nabi Musa, makanya disebut aso, karena itu besar. Ya Nabi Musa kan, ya beliau punya tongkat, kemudian Allah jadikan sebagai mukjizat. Jadi tongkatnya itu katanya merupakan hadiah dari mertuanya, yaitu Nabi Syuaib, ya di Madian dikasih itu ceritanya panjang kalau dari awal. Ya dikasih, kemudian ya beliau kembali ke Mesir. Ya karena memang beliau kan diutus untuk Bani Israel. Di Madian nggak ada Bani Israel, adanya di Mesir. Beliau kembali ke Mesir bersama keluarganya. Ya lewat Turisina. Lalu kemalaman, lampu yang mereka bawa pelita padam. Lalu Nabi Musa minta kepada keluarganya, kalian tunggu di sini, aku akan mencari bahan untuk membuat api. Nah disitulah Allah angkat menjadi Rasul, tepatnya di Wadil Muqaddas itu. Lalu Allah tanya, matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, tilka ya asoya, di tangan kananku adalah tongkatku, itu aso. Ya, kalau Nabi Musa belum tua-tua banget, ya pakai tongkat, belum tua belum, ya baru kawin, ya belum lama kawin dengan anaknya Nabi Syuaib, ya kan? Ya kalau di padang pasir di Arab tuh pantas, ya kan? Karena apalagi zaman dulu kan orang nggak ada yang pakai kendaraan jarang, ya paling kuda, onta, kebanyakan jalan, ya kan? Itu banyak binatang-binatang buas, ya, yang melata dan sebagainya. Itu kalau ada gampang, ya, dihindari dengan tongkat. Yang kedua, umumnya orang Arab itu pengembala. Kadang-kadang buah itu pohon itu tinggi, untuk ambil daunnya digeprak aja pakai. Itu kegunaannya. Ya, makanya kita muda jangan sok-sokan pakai tongkat. Ya, katanya sunat, gak ada yang minatin enggak. Ya, gak ada. Kan ada orang sekarang tahu muda pakai tongkat tuh gaya-gayaan doang. Ya, kalau dulu ada manfaatnya. Ya, makanya tilkahya asoya, itu asoy. Kemudian makanya kata Nabi Musa apa? Atawakau 'alaiha wa husyu bi 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Dengan tongkat itu aku jadikan tekanan ketika aku berjalan. Dengan tongkat itu aku menghalau kambing-kambingku. Ada lagi mengatakan mengambil daun, ya, di atas pohon. Dan juga ada tujuan-tujuan lain. Yaitu jawaban Nabi Musa alaihissalam, ya, tentang aso. Ya. Bal yukhattit baina yadayhi, kalau enggak maka bikin garis di depannya, garis. Ya dulu kan tanah tinggal garis aja udah depannya, ya itu depannya aja sebagai tanda, ya. Bikin garis, tsumma la yadurruhu ma marra amamahu, kemudian
tidak menjadi madarat, nggak apa-apa. Ya, sesuatu yang lewat di depannya, ya nggak apa-apa itu. Kemudian wasyakhani Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu salat, ila syai'in yasturuhu minan nas, menghadap sesuatu yang dapat menutupi dia dari orang lain, fa'aroda, artinya dia sudah membuat sutra, membuat tanda, fa'aroda ahadun, lalu salah seorang ya ingin lewat, ingin ayajatasa, ingin lewat baina yadayhi, di depan dia yang lagi sholat, falyadfa'u, maka cegahlah, gini ya. Pain abah, jika dia nggak mau, falyuqatilhu, dorong, sekalipun terjadi berantem nggak apa-apa. Ya, itu setan tuh. Ya, kata Rasul, falyuqatilhu, ini bukan nggak pakai tak sebenarnya, falyuqatilhu. Apa? Painama huwa syaitanun, maka sungguhnya atau sebab sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Ya, itu. Ya, kata Rasulullah SAW. Ya, kita jarang. Bahkan orang lewat kita diamin aja. Paling gak begini. Ya kan? Ya, dia lewat juga, jorokin aja udah. Ya, jorokin ya. Itu ya. Kemudian ya, wahuma, dan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, lau ya'lamul maru, seandainya mengetahui al-maru, orang yang akan lewat, baina yadail musalli, di depan orang yang sedang sholat, ya, ila sutrati, yang sudah pakai sutro, sudah ada tandanya, pakai sejadah, apa yang dia tahu, ya, madza alaihi minal ismi, ya, dosanya kalau dia lewat, apa yang ada padanya minal ismi, daripada dosa, dia tahu dosanya, lakana ayakifa arba'ina khariban, niscaya dia mau menunggu orang sholat itu, dia nggak mau melewati orang yang sholat itu, artinya dia berdiri, nggak mau melewati orang sholat itu, arba'ina kharifan, sekalipun selama 40 tahun. Kharif itu musim, ya berarti kan satu musim ke musim kan 1 tahun, ya ini 40 tahun. Kalau dia tahu dosanya kalau kita ngelewatin, ya, orangnya lagi sholat sudah pakai sutra, ya, sejadah atau tadi tanda, kita lewatin, ya, kita melewatnya. Kalau kita tahu dosanya, ya, itu lebih baik kita nunggu, sekalipun orang itu sholat selama 40 tahun. Ya tentu kan nggak ada orang sholat 40 tahun. Ini maksudnya apa? Saking ya besarnya dosa kita melewati orang yang sholat. Ya, meskipun pakai permisi, orang kita kan lucu. Orang lagi sholat permisi, ya, pakai permisi. Meskipun pakai permisi, ya, gitu kan orang kita kan, pakai permisi, ya, aneh. Khairan lahu, niscaya menunggu 40 tahun itu lebih baik baginya min ayamur, daripada dia lewat baina yadayhi, depan orang yang sedang sholat. Ya, lebih baik kalau dia tahu. Ya, ini kan satu ibarat, itu nggak mungkin terjadi lah orang sholat selama 40 tahun, ya kan? Ya, umpamanya lama ya tungguin gitu, ya, tungguin. Kemudian Tabrani, Imam Tabrani, inna syutratul imam susratum may khalfahu, sesungguhnya ya sutrohnya imam udah masang nih, itu berarti juga sutrohnya makmum, orang yang ada di belakangnya. Umpamanya kita bermakmum nih, mengikuti satu orang atau 2 orang, imam udah naruh nih, naruh sesuatu, ya kan, ya, naruh sesuatu, lalu kita makmum nih, gak usah kita taruh lagi depan kita, gitu. Karena imam sudah cukup menjadi sutra bagi makmum. Ya, itu. Wa tasbihun wa tahmidun, dan juga disunatkan membaca tasbih
ya, wa tahmidun membaca alhamdulillah, wa takbirun wa tahlilun dan baca tahlil, wa istighfarun dan istighfar asron 10 kali idza aradal qiyama ila sholati, jika kita ingin mendirikan sholat. Ya, baca ini gitu ya, baca ya, tapi jangan jadi imam. Kalau jadi imam jangan makmum nungguin ini ya, imam nggak takbir nih ya, dibaca tasbih dulu 10 kali, takbir 10 kali, istighfar 10 kali ya gitu ya. Ya jadi makmum tanda tanya. Tapi kalau makmum yang pernah ngaji ya nggak ada maklumin dah, malah ikut ikut tasbih, ikut takbir, ikut tahlil ya gitu ya, karena ada dalilnya ini. 5 rawa Ibnu Sini, karena ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sini an Ummi Rafi'in, dari Ummi Rafi' ya, Ummi Rafi' ya, dia dari ummun menunjukkan perempuan. Ada Ummu Darda, ada Ummu Rafi'. Makanya domirnya annaha, sungguhnya beliau qalat bersabda, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani, tolong tunjukkan kepadaku. Ya, dullani, tolong tunjukkan kepadaku. Ini dari dalla ya dullu. Ya, dalla ya dullu. Ini amarnya ya, dullani. Tolong tunjukkan kepadaku ala amalin, amal, ajarkan kepadaku yaitu amal ya juruni Allah azza wa jalla, yang dengan amal itu Allah memberikan pahala. Allah yang maha tinggi, maha agung memberikan pahala alaihi, atas amal itu. Qala, Rasulullah menjawab, ya Umma Rafi'in, wahai Ummu Rafi', idza kumti ila sholati, apabila kamu akan mendirikan sholat, fasabbihi Allah Ta'ala, maka bertasbihlah kepada Allah 10 kali. Wahalilihi, karena ini perempuan, maka bacalah la ilaha illallah juga 10. Wahmadihi, ya, dan juga mengucapkan alhamdulillah 10 kali. Wa kabbirihi, dan mengucapkan takbir 10 juga 10 kali. Wastaghfirihi, dan mengucapkan istighfar 10 kali. Fa'inaka, sebab sesungguhnya, fa'inaki, sebab sesungguhnya engkau, idza sabbahti, apabila mengucapkan tasbih ya 10 kali, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab. Apa jawaban Allah? Hadzali, ini untukku. Ya, Allah jawab. Wa idza halalti, apabila kamu mengucapkan la ilaha illallah, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, hadzali, ini untukku. Wa idza hamidti, apabila engkau memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, hadzali, ini untukku. Wa idza kabbarti, apabila engkau mengucapkan Allahu Akbar, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, hadzali, ini untukku. Wa idza astaghfarti, apabila engkau mengucapkan istighfar, qala Allah Ta'ala, qad fa'altu dzalika, ya, sungguh aku telah melakukan hal itu. Artinya apa? Diampuni oleh Allah. Ya, itu ya. Kemudian wa makruhatuha, adapun hal-hal yang dimakruhkan dalam salat, tarku kasfi yadaihi, yaitu tidak membuka kedua tangannya. Tarku itu meninggalkan, artikan tidak membuka kedua tangannya inda taharrumihi, ketika takbiratul ihram. Sebelum gini dia, jangan gini buka. Ini kasfun begini, buka ya, itu kalau nggak dibuka hukumnya makruh. Kemudian inda tahrumi wa sujudihi, dan ketika sujud dibuka, sujud ini jangan begini ya, ketika sujud. Kemudian
wa ilsaqi qadamaihi, dan tidak menyentuhkan kedua telapak kakinya. Ya qadamaihi ya ilsaq, ya itu dengan apa? Ilsaq itu merapatkan, ya menempelkan, ya menempelkan. Wa taqdimu ihdahuma, dan mendahului atau memajukan salah satu dari dua kakinya, nggak rata. Wa timadun 'alaiha fil qiyami, dan ya menjadikan pegangan atas ya dua kakinya fil qiyami ketika berdiri. Wa jahrun bimahali israrin wa tarku jahrin, maaf, dan ya wajahrun, ya makruh nih nggak pakai tarku. Wajahrun, dan makruh membaca keras bimahali israrin, di tempat sholat yang dibaca pelan, zuhur, asar. Waksuhu, dan sebaliknya, yang seharusnya keras dibaca pelan. Wa khabdu ra'si fi ruku'in, dan menundukkan kepala terlalu rendah, fi ruku'in, dalam ruku', jangan, ya. Wa mukhalafatu tartibin zakarnahu, dan tidak urut, meninggalkan urut, bertentangan dengan urut, maksudnya tidak urut. Zakarnahu, yang telah kami sebutkan, fi wad'i a'dha'is sujudi, yaitu dalam meletakkan anggota sujud. Ya, apa anggota sujud? Sesuai dengan sabda baginda Rasul, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh, yaitu jidat, kemudian kedua tangan, lalu kedua kaki, dua lutut, dan kedua kaki. Itulah yang disebut 7 anggota. Ya, ini harus tertib. Yang mana dulu? Ya, kita tangan dulu. Ya, tangan dulu, baru jangan jidat dulu, jedot, nah. Tangan dulu, ya, itu. Ya, atau dengkul dulu. Ini ikhtilaf ulama. Mengatakan dengkul dulu, baru tangan. Ya, itu. Ya, cara apa? Kalau tidak dilakukan, hukumnya adalah makruh. Ya. Kemudian bastu dzira'aitaini 'alal ardi, merenggangkan dua zira'nya, ya, dua sikunya di atas tempat sujud atau di atas tanah. Wa tarku wad'il anfi fihi, dan makruh, ya, yaitu apa? Tidak meletakkan hidung fihi, dalam tempat sujud. Hidung itu nggak termasuk, ya. Hidung nggak termasuk anggota 7 anggota dalam sujud. Kenapa? Ya, hidung nggak termasuk, dan hitung hidung. Ya, sebab orang hidungnya kan nggak sama, ya kan? Ya, yang pesek kesianan, ya, nggak tetap di tempat sujud. Makanya hidung nggak termasuk. Ya, tapi biasanya kalau kita menyentuhkan jidat kita, ya hidung kayaknya kena juga sih. Yang nggak mancung, ya nggak tahu. Ya, saya kira demikianlah ya mengenai makruhat, apa-apa yang dimakruhkan dalam sholat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita dalam melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya. Ya, kalau memang untungnya Allah Maha Rahmat kepada kita, Allah sediakan untuk menyempurnakan kekurangan sholat kita dengan sholat yang bersifat sunat, atau secara umum ibadah yang bersifat sunat. Ya, makanya ba'diyah qobliyah itu untuk menyempurnakan ya kekurangan sholat fardu kita. Kita yakin ya bahwa sholat kita itu nggak sempurna 100%. Ya, makanya disediakan ya sholat sunat. Makanya kan nanti begitu pertama kali ini periksa sholat 5 waktu kita ada kekurangan, disuruh cari itu. Bukan Allah nggak tahu, nggak. Untuk memahami pemahaman kita, malaikat disuruh cari ya sholat sunatnya untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Yang kedua adalah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi ibadah yang bersifat sunat. Ya, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.